Hidupmu berharga bagi Allah. Shalom, shalom anak-anakku semuanya. Kembali kita bersama, ketemu lagi dengan Mem Retno. Yuk kita sama-sama siapkan diri untuk terima firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sudah sediakan yang terbaik buat kami, anugerah, penyertaan, bahkan air kehidupan yang dari Tuhan sedang dicurahkan dalam kerinduan-Mu. Tuhan, siapkan anak-anak-Mu untuk setiap kami terima benih firman-Mu yang terbaik untuk ditanam untuk hidup kami. Kehidupan yang dari Engkau ditumbuhkan dan terus akan ditumbuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Anak-anakku, siapa yang gak kenal dengan bintang-bintang Korea, bintang-bintang K-pop yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Nah, siapa yang gak tahu? Mem Retno yakin semuanya tahu dan semuanya sedang mengikuti. Itu menjadi tren buat anak-anak remaja sekarang. Mem Retno yakin dari anak kelas 1 sampai kelas 6 pasti banyak yang lebih menyukai. Karena apa? Memang lagu-lagunya asik ya. Bintang-bintangnya juga cakep-cakep. Yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik. Apalagi musiknya asik. Ada dance-nya yang sangat menarik untuk dilihat. Nah, Mem Retno yakin anak-anak tidak ada yang gak suka dengan K-pop. Mem Retno apakah juga suka? Ya, Mem Retno juga menyukainya. Mem Retno juga sering lihat. Ini akan menarik buat anak-anak untuk kita bicarakan hari ini. Ini sangat menarik. Saking lihat dan terpesonanya melihat mereka yang sedang ngedance sambil nyanyi, yang energik, terpukau ya. Senyum membayangkan bahwa kita ada di sana sedang menari dengan dia, dan kita juga membayangkan seandainya saya bisa seperti mereka. Anak-anak, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini sedang menyukai, dan tanpa kita sadar kita tuh menjadi setiap hari berkebutuhan untuk melihatnya terus. Kalau kita punya kesempatan, kalau bisa kita sambil mendengarkan, sambil membayangkan seperti apa mereka. Karena memang ganteng-ganteng mereka. Karena memang menarik mereka. Mereka menari dengan begitu energiknya. Itu sesuatu yang sangat menarik. Dan itu membuat orang selalu tertarik untuk melihatnya. Nah, tapi kita tidak sadar. Kita kadang-kadang sudah mulai terseret untuk ingin terus setiap saat, setiap waktu untuk melihatnya. Tayangan-tayangan yang ada mereka kemudian membuat kita itu saking setiap hari mengingini, bahkan sampai setiap saat juga pikiran kita membayangkan seperti apa mereka yang sedang menari. Nah, akhirnya terbayang-bayang terus dan membuat kita ingin melihat foto-fotonya. Kemudian kita mulai melihat dari entertain yang mereka berikan. Kemudian kita mencari lebih lagi. Kita mencari teman-teman yang sama menyukai mereka. Ada nih di luar sana, di media sosial. Mem Retno lihat juga ada banyak anak-anak remaja yang sangat menyukai bintang-bintang tersebut. Akhirnya bermimpi untuk menjadi seperti mereka. Ditandai dengan apa? Nah, awalnya dengan pasang profil mereka di HP-nya masing-masing. Profil mereka, idola mereka dipasang awalnya. Ternyata banyak yang sama dengan itu. Ini temanku nih, yang ini juga temanku. Ketika kita sangat mengidolakan seseorang, kita mencari foto-fotonya di tempat manapun kita mencari, apalagi ini K-pop karena banyak orangnya, jadi mencari di banyak media sosial ada, dikoleksi, makanya setiap hari profilnya itu diganti
diganti sesuai dengan apa yang diingini. Sampai pada akhirnya seseorang itu kalau mencari siapa diri kalian itu susah. Kenapa? Karena tertutup dengan identitas pribadi orang lain. Jadi pelan-pelan kita sedang disembunyikan oleh identitas orang lain. Tapi kan itu idolaku, Mem. Iya, itu idolamu. Tapi kita mesti tahu itu kita sedang diseret untuk kita sembunyikan diri kita. Itu kalau udah pakai identitas orang lain itu seperti orang yang pakai topeng. Nah, biasanya setelah itu mulai dia berani untuk mencari teman, dan kadang-kadang kita tidak tahu teman kita itu siapa. Karena apa? Semuanya sama dengan identitas orang lain. Nah, sekarang coba diwaspadai, coba semuanya dilihat sekarang di media sosial, termasuk grup WA yang muncul dengan menawarkan, mengajak berteman, kemudian mengajak sesuatu yang sepertinya menawarkan yang baik. Misalnya apa? Kamu ndak ada teman kan? Yuk temenan sama aku. Ada sesuatu yang menarik loh di sini. Aku bisa jadi temanmu yang bisa menghibur kamu, yang bisa memberi apa yang kamu perlukan. Nah, kadang-kadang Mem Retno lihat yang seperti itu. Nah, ketika kita sedang memakai topeng, maka kita akan berani dengan berkata, yuk kita temenan. Karena apa? Sama, mereka tidak memperlihatkan identitasnya. Jadi bersama-sama menjadi pembohong buat dirinya sendiri. Nah, dari hal ini kita mesti lihat, ini bisa menjadi sebuah celah buat kita. Celah untuk apa, Mem? Kita kan gak ngapa-ngapain. Mau dibohongi mau enggak kan nggak tahu. Anak-anak, kalian mesti sadar bahwa di dunia maya, media sosial, kita nggak tahu siapa yang bermain di dalamnya. Apakah dia anak kecil seperti kalian, atau dia orang dewasa, atau dia seseorang yang sudah profesional untuk membohongi. Siapa yang tahu? Tapi yang perlu kita waspadai adalah ketika kita berteman dengan seseorang yang memakai identitas orang lain, itu kita mesti harus punya kendali. Boleh Mem berteman dengan mereka, kita akan sama-sama bohong. Apakah kebohongan itu yang akan terus kalian bawa? Kebohongan demi kebohongan, identitas orang lain, kemudian ngomong gak jelas. Kadang-kadang omongannya juga gak tahu tuh ngomong apa. Dan yang lebih hati-hati lagi, ketika kita sudah mulai mencari kesempatan itu pada saat belum menyelesaikan tugas pun kita mencari. Bahkan kita sedang mengerjakan tugas kita pun pikiran kita ada di sana. Setiap saat yang dipikirkan adalah kepingin ngobrol dengan mereka. Nah, ini akan menjadi jerat. Ini sebuah perangkap dan ini hati-hati. Tapi Mem, kan asik. Memang sih, asik sih bisa ngobrol. Itu memang iya. Tapi mesti tahu, betulkah ini adalah komunitas yang baik buat kalian? Betulkah ini menguntungkan buat kalian? Betulkah ini tidak membuat kalian terbuang waktu sia-sia? Betulkah apakah ini tidak membuat kalian kemudian terlewat dengan tanggung jawab kalian? Hati-hati, ketika kita tidak menyadarinya, maka itu bisa menjadi celah yang bisa dipakai si iblis untuk membohongi semuanya, bahkan menyeret kita untuk lebih dalam lagi masuk di dalam jebakannya.
segala sesuatu yang ditawarkan, sesuatu yang menarik, yang membuat fokus kita diseret masuk semakin dalam ke dalam kelompok, tidak jelas identitasnya apa, omongannya apa, kadang-kadang omongannya juga jelek-jelek, ngomongannya nggak jelas, nggak terlalu bermutu, membuang waktu buat terlalu lama, sampai kita nggak sadar berjam-jam kita ada di dalamnya, sampai kita membuang waktu kita tidak pernah terasa. Apakah ada yang salah dengan pertemanan? Tidak ada yang salah dengan pertemanan. Tapi ketika sebuah pertemanan dimulai dengan sesuatu yang tidak memperlihatkan identitas dirinya, dipenuhi dengan kebohongan, rasanya itu seperti terus kepingin ada bersama dengan mereka. Nah, ini yang harus menjadi waspada buat kalian, karena itu sudah dinamakan kamu masuk di dalam perangkapnya si iblis. Hal yang seperti ini pernah terjadi, dan bahkan itu menyeret seorang anak itu menghabiskan waktunya dan menyanyiakan kesempatan baiknya, bahkan menyeret untuk menjadi pemberontak kepada orang tuanya. Ini yang hati-hati. Itu yang mesti kita waspadai. Apa tanda-tandanya ketika kita masuk di dalam jerat si iblis itu? Apa tanda-tandanya? Nah, 1, ketika waktumu selalu habis untuk sesuatu yang tidak berguna. Yang kedua, kamu terjerat sehingga kamu melupakan tugas utamamu. Yang ketiga, kamu mulai bersembunyi dan nyaman ada di belakang topeng identitas orang lain, idolamu yang menjadi profil pribadimu, dan kenyamanan itu akan membuat kamu akhirnya berbohong kepada orang lain. Tapi orang lain kan berbohong juga dengan kita, Tidak urusan dengan orang lain, tapi dirimu sendiri yang utama. Tapi kalau kamu masuk ada di dalam pencemooh, membohong, apa gunanya kamu ada di sana? Yang paling baik adalah keluar dari sana. Di dalam firman Tuhan, Ulangan 13 ayat 1 sampai dengan 4. Di sana dikatakan, jika dari tengah-tengahmu muncul nabi atau pemimpi, ia memberikan kepadamu tanda atau mujizat terjadi dan membujuk, mari mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan berbaktilah kepadanya, maka janganlah mendengarkan dia. Ingat baik-baik, jangan mendengarkan dia. Jadi kalau kita diajak untuk menyembah, mengikuti ilah lain, jangan mengikuti dia. Itu juga di Amsal 7 ayat 23b dikatakan, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, yang tidak sadar hidupnya terancam. Nah, ingat baik-baik, ini seperti di dalam firman itu, seperti nabi, dia memperkatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah-indah. Nah, ini bisa menjadi jerat buat kalian. Tanda-tandanya sekali lagi, Memretno mengingatkan, 1, apabila kita sudah melakukannya, kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Tanda-tanda yang kedua, melupakan apa yang menjadi tugasnya. Tanda-tanda yang ketiga, bersembunyi dengan topeng wajah-wajah yang disukai orang, tapi itu bukan dirinya, dan dia nyaman ada di balik itu. Kenapa Memretno bilang seperti itu? Kita ini spesial di depan Tuhan. Kamu itu unik, kamu itu indah di mata dia. Kenapa kamu mengingini orang lain untuk ada menjadi identitasmu? Kenapa kamu tidak mengingini dirimu untuk lebih jadi identitasmu yang spesial di depan Tuhan? Yuk kita berdoa, kita tutup devotion pagi hari ini. Kita mengucap syukur, kita minta ampun kalau kalian sudah
terlalu jauh meninggalkan Tuhan yang utama, bahkan mengutamakan yang lain. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang sudah mengalahkan yang lain. Ampuni kami yang sudah mengidolakan yang lain lebih daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang sudah membuka celah untuk kehidupan yang dari Tuhan itu terabaikan buat kami. Yang spesial yang dari Tuhan terabaikan buat kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, Tuhan berkati kembali anak-anak, Tuhan pimpin anak-anak menuju jalan-jalan yang Tuhan mau. Hamba serahkan anak-anak dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dia akan